Jadi semenjak belajar tadabbur ini banyak sekali yang bisa dirubah dalam diri. Masya Allah, sekian puluh tahun hidup kita nggak tahu yang kita lakukan di sana. Jadi dengan belajar tadabbur ini pelan-pelan, memang tidak bisa langsung. Karena hidayah itu dicari. Betul, saya mencari hidayah itu. Ibu rahmatullah, mengajar tadabbur Al-Quran, selawat salam dibahagiakan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja kami beribadah, dan hanya kepada Engkau saja kami minta tolong. Jadi itu ada kalimat kami, makanya kita ini memang makhluk yang harus sosial, makhluk yang berjemaah. Semua umat Islam yang beribadah adalah jamaah kita. Sama-sama beribadah kepada Allah, itu namanya jamaah. Jadi nggak boleh ibadah pada tauhid, ibadah tauhid menyembah setan, menyembah pemerintah zolim. Ibadah itu ada terbagi dua, ibadah makhluk dan ibadah ghairu makhluk. Ibadah makhluk yang formal, menjalankan amarul Islam, itu namanya ibadah makhluk, ibadah formal, ibadah semata-mata. Tapi ada ibadah nggak formal, disebut ghairu makhluk. Kita mengaji ini ibadahnya makhluk atau ghairu makhluk? Ghairu makhluk. Karena terserah ustaznya yang mana, lokasinya di mana, waktunya jam berapa, itu ghairu makhluk. Kalau dia makhluk, waktunya udah ditetapkan. Sholat zuhur jam 1, jam berapa, jam 1. Puasa Ramadan tanggal 1 Ramadan. Haji di bulan haji, kurban di bulan kurban, itu namanya ibadah makhluk. Kalau ngaji ghairu makhluk karena jamnya berarti. Jadi ada orang sholat baca dia karena budi, tapi dalam ideologinya sekuler, nggak kena. Kalau kita mau ibadah, mau berangkat haji, kalau menyewa pesawat Prancis, nggak ada yang pandai bahasa Inggris umat Islam itu, macam mana cakap? Nanti sewa yang pesawat keren, kata PT Garuda. PT Garuda kan selalu nyewa, kalau soal nyewa pesawat Prancis. Ditaruh untuk saling mengadakan hubungan taruh diplomasi internasional. Bahasa apa yang dipakai? Sekarang yang internasional lah. Bahasa Arab boleh, Inggris boleh, Prancis boleh. Kalau nggak pandai apa? Jadi kita ada yang
wadia karena santi. Kita minta tolong sama Allah, tapi kita berbagi-bagi, saling tolong menolong. Itu pertemuan. Kalau nggak saling tolong menolong, apa gunanya ada kalimat kami? Kami minta tolong sama Allah, ya Allah, kami kita berdoa. Tapi kan dijelaskan Allah hati kita. Karena Allah nggak jatuhkan dari atas. Tapi Allah jelaskan hati hamba untuk saling. Dapatlah ini pertolongan. Jadi wajar karena saling tolong sama Allah, tapi mempraktekkan yang mereka itu kita kurban. Itu kurban itu kan orang yang jarang makan daging. Ya kan Bu? Kalau enggak tahun 2 kali nggak makan daging. Kalau tahu orang kayanya kecil daging itu 2 kali. Raya, dan ibadah mah itu sekali dapat 2 itu. Kurban dapat dia karena dulu, buat dia karena sekarang. Dia ibadah apa doa kepada Allah, menolong masalah. Makanya di tengah nanti bulan Dzulhijjah ibadah yang terbesar adalah bulan Dzulhijjah. Baru masuk kajian ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Oh, itu artinya apa? Tunjuki kami jalan yang lurus. Sila siapa? Kami jalan yang lurus. Ya, Bu. Tunjukkanlah ya Allah. Ihdi, berilah hidayah. Ihdi, berilah hidayah. Tunjuk. Nah, pada kami. Jadi hidupnya memang nggak boleh sendiri. Ya kan? Terus ini ihdi, ya Allah, tunjukkanlah kami dengan hidayah-Mu. Gerakan itu apa? Minta hidayah gerakannya apa? Kalau tadi minta rezeki gerakannya itu kerja. Kalau minta hidayah gerakannya apa? Ngaji, cari hidayah. Tadabbur cari hidayah. Baru praktekkan, ya kan? Namanya ihdi. Kemudian kalau kita nggak ada usaha, menunggu, makanya hidayah cari. Doa itu serentak dengan usaha. Jadi harus sesuai doa itu, ya Allah, berilah kami hidayah. Terus bilang Allah Quran ini hadzal siratun mustaqim. Sama Allah ngajinya cari di Quran, di hadis, di fikih, banyak hidayah. Malas ngaji nggak akan dapat hidayah. Payah. Kalau bukan minta hidayah, kerjanya apa? Ngaji. Ini ngajinya udah mau tamat, tanda buraya berdatang itu mati. Ibu-ibu rahmatullah. Kemana tunjukin sirotol? Jalan yang lurus. Jalan lurus itu apa? Kata Nabi menggaris garisnya ini sirotol mustaqim. Di samping-sampingnya sini garis-garis naik sebelah-sebelahnya ini jalan setan, yang lurus ini jalan sirotol mustaqim. Jadi jalan yang samping-sampingnya banyak itu semua jalan setan. Yang samping-sampingnya maksudnya nggak sesuai dengan Al-Quran, nggak sesuai dengan hadis, nggak sesuai dengan fikih, nggak sesuai dengan Islam, itu jalan setan. Yang pertama auzubillah. Auzubillah, ya. Ya, jadi dalam diri kita itu ada setan, setiap hal yang buruk terlihat dalam hati, kita usir, kita sendiri yang ngomong dengan diri kita sendiri. Kita baca auzubillah minasyaitonirrajim. Jadi kita selalu bermohon kepada Allah, jadi bukan kita sendiri yang melakukan sesuatu, tapi kita selalu bermohon, baru kita lakukan. Jangan kita tergiur dengan setan. Jangan tergiur dengan setan. Jadi terus tadi kita mualimah, kita Allah itu memang benar-benar Rahman Rahim. Kita selalu berdoanya itu kami. Jadi bukan kita. Makanya kita juga berusaha lah, jangan selalu mengatakan aku.
Karena kalau kita mengaku aku saya, berarti nanti akan timbul sombong karena merasa kita yang melakukannya, padahal itu karena Allah. Ya mohon maaf, betul kan? Jadi juga semuanya, jadi kita selalu bergantung kepada Allah. Jadi semenjak belajar tadabbur ini banyak sekali yang bisa dirubah dalam diri. Masya Allah, sekian puluh tahun hidup kita nggak tahu yang kita lakukan di sana. Jadi dengan belajar tadabbur ini pelan-pelan, memang tidak bisa langsung. Karena hidayah itu dicari. Betul, saya mencari hidayah itu dari umur 36 tahun. Memang dari awal sudah tahu dan ngaji, tapi mendapat hidayah karena saya cari. Kenapa? Kenapa saya begini? Berproses. Nggak bisa langsung jadi. Kalau kita sudah tahu, apapun yang terdekat jelek, kita sadar itu jelek, kita usir dengan auzubillahi minasyaitonir rajim. Saya jangan kata, jangan kau dekat. Sampai Allah saya bilang. Padahal yang kalian laksanakan ini adalah ibadah, karena kajian-kajian ini menyangkut kepada pribadi. Ternyata Al-Quran itu pelajaran untuk diri kita. Jadi apapun itu semua sudah tercatat dalam Al-Quran. Jadi walaupun kita hanya sesaat mendengarkan mu'alimah minta tolong suaranya harus besar, karena kami dan tua-tua di kuping kita agak meriang. Jadi kalau misalnya kuping dan meriang ini nggak dengar, jadi padahal kajiannya bagus, yang pendengar mudah-mudahan bisa buat tipe aja. Bulan kamu masih begini-begini, ya kan? Karena faktor ini kata mu'alimah, pelajaran ini harus diaplikasikan. Jadi kita juga, jadi kita dapat buah dari ustaz dapat, dari mu'alimah dapat, sehingga semakin banyak perbaikan. Karena hidup kita ini nggak lama, udah 70 tahun, 80 tahun itu hanya bisa hidup pakai jari berapa orang. Rata-rata itu 60 ke bawah sekarang. Ya, jadi kita ini sementara kita hidup masih beribu-ribu tahun, tapi untuk memperbaiki diri, untuk mendapatkan, karena kata Ustaz kemarin juga bahwasanya Allah itu baik, pahala dilipat-lipat gandakan. Baik, sekarang ini dengan belajar ini kita mencari ridho Allah dan rahmat Allah, supaya apa yang kita terjadi dalam diri kita nggak usah sedih, mau kita susah. Kita rahasia ya mu'alimah ya, kita hanya dikasih waktu singkat, tapi dikasihnya pahala berlipat-lipat, maka kita perlu apa? Banyak yang harus kita lakukan. Itu semua sudah janji Allah. Jadi janji-janji Allah diaplikasikan dengan yang diajarkan mu'alimah berdasarkan ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT. Insya Allah hidup kita akan bahagia. Wajah. Ya, karena kadang kita ada ibadah mahdud. Yang mahdud itu formal, yang benar-benar sudah digariskan oleh Allah. Jadi misalnya contohnya korban, sekolah, jadi ibadah haji, jadi aturan yang sudah tetap. Sedangkan Ramadan seperti belajar kita ini, waktunya bisa kapan aja, bisa berubah, maju, mundur, bisa di mana aja, bisa bekerja. Carilah yang halal, jangan kita mencari sesuatu yang tidak halal. Itu berarti kita tidak beribadah sama Allah, berarti kita tidak meminta kepada Allah, kita pada setan. Seperti tadi kalau jualan, jangan lihat orang lain kita terus sedih, kita cari penyantet orang, ya kan? Jangan seperti itu. Terus kita menyekolahkan anak, itu termasuk khairul mahdoh, karena itu beribadah, melaksanakan. Dia anak guru itu harus dilaksanakan. Dia anak guru kepada engkau kami mohon pertolongan, tapi harus kita laksanakan. Jadi jangan kita menjadi sekuler, memisahkan agama dengan dunia. Ya. Kemudian bahasa Arab itu adalah bahasa surga. Jadi kita usahakanlah, nggak bisa bahasa Arab ya, bisa ngajinya. Kemudian Quran itu namanya banyak, ada Al-Karim, Rahmat, Syifa, banyak ya. Jadi alhamdulillah itu semuanya harus kita praktekkannya. Tadi kita juga yang anak kudu wa yang anak stain, menyembah pertolongan dan kali berkata. Kita pertolongan ya. Jadi kita harus berbudaya secara Islami. Jangan kita berbudayanya ke barat-baratan, itu dulu boleh dulu. Kita lewat dulu. Sekarang kan. Sekarang kita kalau terus itu ada mu'alimah. Kita jangan merendah-rendahkan suara kita, mencel-mencel. Oh diarak. Si Tirah masih dia, Masya Allah, kurmas kilo. Pulang alhamdulillah, dapatlah 20 kilo kan. Setiap toko kita ketemu, si Tirah mah. Kemudian, karena apa?
kita mengkhawatirkan nanti kita bertemu dengan kolbu makraj, hati yang sakit, ini bahaya. Ya. Kemudian yang terakhir, Pak bilang hidayah itu dicari. Tadi sudah saya bilang, jadi bahwasanya hidayah dicari, jangan mimpi hidayah itu akan datang kepada kita sendiri. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.